Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahmi dalam kajian online part 7 dengan tema pentingnya berwakaf. Marilah kajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama, kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya serahkan langsung kepada Mas Abruri sebagai bidang wakaf dan sebagai kajian pemateri kajian pada pagi siang hari ini. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Tes. Mari ya lang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala KUA Kabupaten Ponorogo, yang terhormat Kepala KUA Kabupaten Ponorogo, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Sofi Auliaus Sofi MA, serta segenap penyuluh Kabupaten Ponorogo yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini, pagi yang cerah, kita dapat berjumpa kembali dalam acara kajian Ramadan online. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimatullah, untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, tema pentingnya sertifikat wakaf terdalam, maka saya sampaikan terlebih dahulu Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakaf menurut memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda milik untuk dimanfaatkan semuanya untuk dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Video tidak nampak. Halo, cek. Video. Mas Udin monitor. Lanjut. Siapa aku belum ya?
Berikut pentingnya sertifikat wakaf. Ada 3 upaya pemerintah untuk melindungi aset-aset wakaf. Kementerian Agraria Tata Usaha Bapak Syofi Dijen menyampaikan 3 upaya adalah: 1, tahap yang dilakukan pemerintah itu mendaftarkan tanah wakaf. Pihak memprioritaskan dalam tanah wakaf, pendaftaran tanah wakaf. Tahap kedua, mempermudah seluruh langkah dalam mendaftarkan hingga sertifikat tanah wakaf, tidak terkecuali memprioritaskan sejumlah persyaratan dalam sertifikat wakaf. Tahap ketiga, ditempuh pemerintah dalam sertifikat tanah wakaf. Pemerintah melakukan percepatan sertifikat wakaf tanah-tanah yang ada di Indonesia. Langkah ditempuh untuk melindungi tanah wakaf yang sangat rawan digugat oleh ahli waris atau diklaim pihak lain jika belum bersertifikat. Sertifikat tanah wakaf merupakan komitmen pemerintah dalam memastikan legalitas tanah wakaf sehingga aman dari potensi hilang atau hal-hal yang lain tidak kita inginkan. Melalui sertifikat ini diharapkan aset-aset wakaf terjaga legalitasnya dan memudahkan dalam pengelolaannya. Dengan sertifikat wakaf, maka tanah wakaf akan dicermin tujuan agar wakaf tersebut tidak sampai hilang, tidak terjual atau rusak. Menurutnya biasanya kita ketika harga tanah sudah mahal, keluarga yang mewakafkan dikhawatirkan mempersoalkan kembali tanah yang diwakafkan. Biasanya agar menarik kembali tanah wakaf. Jadi kalau tanah wakaf sudah disertifikatkan oleh BPN itu tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin, sidang yang berbahagia, saya lanjut. Semua aset-aset keagamaan, aset masyarakat akan jauh lebih baik jika disertifikatkan sehingga tidak menimbulkan tanah sengketa. Jadi intinya tujuan utama dalam bersertifikat tanah wakaf agar tanah wakaf memiliki legalitas sehingga tidak menimbulkan tanah yang sengketa. Dalam program ini diharapkan sertifikat tanah wakaf seluruhnya bisa terwujud pada tahun 2025. Apalagi biaya sertifikat juga digratiskan agar mempermudah sertifikat wakaf. Tinggal sekarang para pengurus nazir dan badan wakaf Indonesia proaktif menjalankan pengurusan sertifikat tanah wakaf. Tanah wakaf dan aset-aset keagamaan sangat penting untuk disertifikatkan. Tujuannya tiada agar tanah wakaf tersebut terlindungi dan sertifikat sehingga tidak akan hilang dan terjual. Masyarakat pun diminta proaktif untuk mensertifikatkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional. Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Sofyan Dijen mengatakan program sertifikat tanah wakaf terus berjalan karena bagaimana dari program sertifikat tanah di Indonesia, kata ini di BPN sudah ada MOU. Maksudnya sudah ada MOU dari beberapa pihak, maksudnya beberapa pihak dari organisasi ormas yang lain, dari organisasi mungkin Muhammadiyah juga sudah ada MOU juga dari Nahdlatul Ulama juga alhamdulillah sudah MOU dengan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo juga.
Kata beliau, intinya kita ingin aset-aset keagamaan, aset-aset masyarakat disertifikatkan sehingga tidak menimbulkan sengketa. Beliau mengatakan tanah wakaf jumlahnya sangat banyak sehingga BPN tidak bisa melakukan sendiri program sertifikat tanah wakaf, sehingga harus ada yang proaktif. Diharapkan pengurus yang mengelola tanah wakaf ke BPN, selanjutnya BPN akan membantu mensertifikatkan tanah tersebut. Ia menjalankan dengan memiliki sertifikat, maka tanah wakaf akan lebih terjamin. Jadi pada intinya yang sudah kita alami kemarin dari 3 bulan yang kemarin kita alami, kita sudah berupaya untuk mensertifikatkan tanah-tanah aset wakaf. Alhamdulillah di KUA Sukoharjo itu sudah ada yang jadi sertifikat, sekitar 11 sudah sertifikat, yang tinggal ambil maksudnya sudah menjadi witansi, tinggal ambil di BPN sekitar 15 bidang. Terkait beberapa pentingnya sertifikat wakaf, pada waktu lalu, tepatnya pada tanggal 25 April 2022, Wakil Presiden menyerahkan simbol sertifikat tanah wakaf sejumlah 3.152 sertifikat tanah wakaf di seluruh Indonesia. Wakil Presiden Mbah Yai Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah harus berkomitmen memberikan kepastian hukum hak atas tanah di seluruh Indonesia, yaitu dengan mendaftarkan serta mensertifikatkan tanah-tanah milik masyarakat tanpa terkecuali. Dalam hal ini, pemerintah juga mempercepat proses sertifikat tanah wakaf untuk masjid, makam, pesantren, maupun aset-aset pribadi umat Muslim. Program sertifikat tanah wakaf membantu masyarakat memperoleh hak miliknya, serta mengurangi konflik horizontal di masyarakat. Bapak Ma'ruf Amin mengatakan perubahan tanah wakaf tidak terbatas pada kegiatan pribadi umat Islam saja, tetapi dapat dioptimalkan untuk mensejahterakan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara umum. Jamaah Zoom meeting yang berbahagia, untuk persyaratan sertifikat pengajuan sertifikat wakaf ke BPN perlu dicatat yang bersertifikat atau yang mau mengajukan dari KUA, maksudnya langsung dari KUA, dari AIW dan bersertifikat juga mengajukan sertifikat. Persyaratan pertama yang sudah bersertifikat: 1. Fotokopi KTP wakif dan pengurus saksi. 2. Sertifikat fotokopi SPPT atau PBB yang terbaru dilegalisir. 3. Akte ikrar wakaf plus AIW ikrar wakaf. 4. Surat keterangan perwakafan dari desa. 5. Surat pengesahan nadhir dan akte ikrar wakaf. Surat permohonan
7. Surat pernyataan tanah-tanah yang dimiliki pemohon. 8. Surat pernyataan tidak sengketa. 9. Surat pernyataan persetujuan wakaf atau asli dari legalisir fotokopi. 10. Surat keterangan bahwa benar-benar tidak sengketa, asli dan dilegalisir dari desa. 11. Surat kuasa bila dikuasakan bermaterai 10.000. 11. SK PIW beserta fotokopi KTP-nya. Selanjutnya, persyaratan wakaf yang belum bersertifikat. 1. Fotokopi KTP KK, wakif, dan nadir pengesahan saksi. 2. Fotokopi SPPT atau PBB yang terbaru berlegalisir. 3. Akte ikrar wakaf. 4. Fotokopi letter C dari desa berlegalisir. Surat pengesahan nadir. 6. Pengantar akte ikrar wakaf dari Kementerian Agama. 7. Surat keterangan perwakafan dari desa. 8. Surat-surat yayasan jika dari yayasan. Jika dari berorganisasi ya ADART organisasi. 9. Surat kuasa jika dikuasakan bermaterai 10.000. 10. KTP penerima kuasa berlegalisir. Surat kuasa jika bisa dihadirkan pendaftar pengambil bermaterai juga 10.000. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Entah loh, Dek. Kan apa? Mana mana sendiri? Tidak ada, oke. Sampai lanjutkan. Pengertian wakaf, kata wakaf menurut bahasa berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menahan harta dan memanfaatkan hasil di jalan Allah atau memanfaatkan untuk kepentingan umum. Rukun-rukun wakaf ada 4, yaitu wakaf. 1. Wakif orang yang mewakafkan hartanya. 2. Barang atau harta yang diwakafkan. 3. Pihak yang diberi wakaf, penerima wakaf namanya atau nazir. 4. Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai salah satu kehendak untuk memanfaatkan sebagai harta bendanya. Syarat-syarat wakaf, apabila wakaf dimaksudkan sebagai pemberian salah satu atau sedekah, maka seseorang wakif harus balik. Jadi orang yang sudah balik itu bisa untuk mewakafkan harta bendanya. Berhak dalam hal demikian. Syarat-syarat wakaf sebagai berikut. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu.
tertentu sebab pembuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu ditentukan. 2. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah atau masjid, atau musola, atau pesantren, atau pemakaman, dan lainnya. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang menyatakan. 4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak sekitar sebagai penyataan wakaf berlaku ketika ada umat yang mewakafkan. Alhamdulillah, materi sudah selesai. Mungkin dari moderator, saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada yang bertanya. Sahabat Sigit. Alhamdulillah kajian part 7 pada pagi siang hari ini sudah disampaikan oleh pemateri. Jadi ini ada kesempatan kepada teman-teman semuanya, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Monggo. Masih ada waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Monggo. Oke, silakan, ada dari Mas Pak Udin. Oke, silakan. Suara nggak jelas, Mas. Rada cedek, Mas. Bentar. Mungkin dari Mas Agus Nur Fauzi, jika ingin bertanya, monggo silahkan. Oke, ini ada pertanyaan Mas Abrori. Yang pertama, yaitu kira-kira untuk biaya ikrar wakaf sertifikat itu mahal apa tidak, Mas? Nah, itu pertanyaan pertama. Jangan terus dulu kalau untuk biaya. Jadi yang dipertanyakan Mas Udin di sini adalah biaya ikrar wakaf itu, biaya ikrar wakaf sertifikat itu mahal apa tidak, Mas? Seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua dari Mas Agus Nur Fauzi, yang ditanyakan di sini adalah jelaskan tentang keistimewaan ataupun hikmah dari wakaf. Itu pertanyaan yang kedua dari Mas Agus Nur Fauzi. Beliau bertanya, jelaskan tentang keistimewaan ataupun hikmah dari wakaf. Untuk pertanyaan ketiga, niki
Jelaskan perbedaan dari wakaf, hibah, dan hadiah. Seperti itu. Jelaskan. Jelaskan pengertian dari perbedaan dari wakaf, hibah, dan juga hadiah. Seperti itu. Hibah. Ya, hibah dan hadiah. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, saya ulangi lagi ya Mas, dari Mas Fahrudin, untuk biaya ikrar wakaf sertifikat itu mahal apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, dari Mas Agus Nur Fauzi, jelaskan tentang keistimewaan ataupun hikmah dari wakaf. Istimewaan. Keistimewaan dari hikmah atau wakaf. Untuk yang ketiga, ini jelaskan perbedaan wakaf, hibah, dan juga hadiah. Seperti itu. Mungkin cukup ya untuk sementara ada 3 pertanyaan untuk kepada pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih pertanyaan yang bertanya dari Mas Fakhrudin untuk biaya ikrar wakaf itu tidak mahal, juga ada yang tidak dipungut biaya, tapi untuk pembelian materai itu ditanggung pewakaf. Untuk sertifikat dari BPN juga tidak dikenakan biaya, tapi untuk pengukuran dan lain-lain ada biaya, gitu maksudnya. Oke, sudah jelas. Untuk pertanyaan kedua, jelaskan keistimewaan atau Jelaskan hikmahnya. keistimewaan dari berwakaf seperti itu. Keistimewaannya wakaf itu, wakaf akan apabila diwakafkan akan mengalir sampai pahalanya akan mengalir terus sampai kematian. Jadi pahala semuanya akan mengalir ke pewakaf tersebut. Yang ketiga, perbedaan, jelaskan perukun apa? Jelaskan perbedaan wakaf, hibah, dan hadiah. Kalau hibah itu dari orang yang menghibahkan, misalnya tanah tersebut sudah saya hibahkan dengan mengetahui perangkat desa dan stempel desa dari juga kecamatan. Kalau hadiah, pemberian secara ikhlas, gitu bedanya Mas. Untuk hadiah. Sambun. Terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi pertanyaan dari Mas Fakhrudin dan juga Mas Agus Nur Fauzi sudah terjawab ya, terkait biaya ikrar wakaf itu mahal apa tidak, dan jawabannya nggak mahal Mas G. Nggak mahal-mahal amat ya. Seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang kedua dari Mas Agus Nur Fauzi tadi, hikmah dari ataupun keistimewaan dari wakaf, yaitu merupakan salah satu amalan ibadah yang termasuk istimewa. Hal ini karena pahala wakaf akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Berbeda dengan amalan-amalan seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Seperti itu. Untuk jawaban yang ketiga adalah jelaskan perbedaan dari wakaf, hibah, dan hadiah. Sudah dijelaskan oleh Mas Abdul tadi. Wakaf ialah suatu benda yang intinya bisa diambil manfaatnya seperti itu. Ya. Kalau hibah itu pemberian hak milik sesuatu benda kepada orang lain. Untuk yang hadiah adalah pemberian sesuatu secara cuma-cuma seperti itu. Terus ini Mas Agus Nur Fauzi tanya lagi Mas. Ada tanya lagi yang ini. Apa sih sebenarnya Mas syarat-syarat wakaf? Seperti itu. Itu satu. Terus Mas Agus lagi juga tanya, apa yang dimaksud dengan nazir? Terus syarat untuk menjadi nazir
badan hukum itu seperti apa? Seperti itu. Saya ulangi lagi masih dicatat. Untuk yang pertama adalah syarat-syarat wakaf itu seperti apa? Syarat-syarat wakaf itu. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan nazir? Dan yang ketiga adalah syarat untuk nazir yang berbadan hukum. Syarat ya. Okay. Ya nanti bisa saya ulangi lagi lah. Untuk satu-satu dulu mungkin Mas, mungkin ditanyakan. Yang pertama, apa saja syarat-syarat wakaf? Seperti itu. Kepada Mas Nabawi selaku pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Agus pertanyaannya. Syarat-syarat wakaf. Yang pertama, itu orangnya harus balik. Yang satu, berakal. Dan melengkapi persyaratan wakaf tersebut, harus ada tanah yang diwakafkan sejumlah seberapa luas dan keperluan untuk apa, terus mengetahui tanah-tanah tersebut yang diwakafkan tidak sengketa, mengetahui dari kepala desa setempat bahwa tanah-tanah yang mau diwakafkan itu tidak sengketa. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan nadir? Apa yang dimaksud dengan nadir? Ini maksudnya nadir perorangan yang mungkin bisa dijelaskan Mas terkait apa itu nadir perorangan ataupun nadir organisasi seperti itu. Untuk nadir itu adalah salah satu perwakilan suatu nadir yang akan diberi wakaf. Itu nadir perorangan, itu beberapa orang yang mau diwakafkan. Ada yang satu, beberapa orang, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota berapa orang. Kalau organisasi, nadirnya organisasi itu ada 3 orang. Organisasi yang satu ketua, sekretaris, bendahara, dan syaratnya itu harus izin sampai ke BWI, Badan Wakaf Indonesia, pengajuan ke BWI. Dan manfaat nadir organisasi adalah tidak akan lepas dari organisasi. Seumpama organisasi Muhammadiyah, organisasinya kan tetap ada. Kalau orangnya meninggal kan sudah diganti. Kalau organisasi tetap ada. Bedanya organisasi perorangan dengan organisasi nadir organisasi dan nadir perorangan. Cukup, Mas? Pertanyaan yang ketiga tadi terkait apa? Nadir yang berbadan hukum. Nadir berbadan hukum itu ya nadir organisasi itu melalui BWI, Badan Wakaf Indonesia. Oh, mantap. Ya, mempunyai badan hukumnya. Ya, demikian tadi dari pertanyaan ke pertanyaan. Terus ini ada tadi Mas, ada tambahan pertanyaan dari Pak Zainal Romdoni. Beliau bertanya seperti ini. Apakah harus menjadi orang kaya baru bisa berwakaf? Seperti itu Mas. Apakah harus kaya dulu? Seperti itu untuk menjadi atau berwakaf? Tidak harus kaya. Untuk orang berwakaf tidak harus kaya. Yang penting ikhlas mewakafkan untuk kemaslahatan umat. Tidak harus kaya, Mas. Oke, Mas Zainal. Terus ini ada pertanyaan lagi, Mas Agus lagi nih.
Mas Agus banyak sekali, aktif sekali Mas Oke. Agus. Oke, pertanyaan gini Mas. Tadi sudah untuk syarat dan ketentuan wakaf Tadi sudah. sudah nggak tadi? Seperti apa Mas tadi? Untuk Syarat mungkin bisa ketentuan wakaf dibacakan itu lagi harus kersane lebih paham. Oke. syarat-syarat wakaf apabila wakaf dimaksudkan sebagai pemberian atau santunan salah satu sedekah, santunan atau sedekah, maka seseorang wakif harus balik. Yang penting harus balik dulu dan berakal. Berakal baik, tidak hilang ingatan. Nah, hilang ingatan kan otomatis sudah diwakafkan kembali lagi diminta. Jadi harus balik, tidak hilang ingatan. Terus syarat-syarat wakaf ada 4. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu ditentukan. 2, tujuan wakaf harus jelas. Maksudnya jelas untuk keperluan apa. Contoh untuk keperluan masjid, madrasah, atau untuk musola, untuk makam, itu harus jelas untuk wakaf. 3, wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang menyatakan wakaf. Maksudnya harus segera diikrar wakafkan atau didaftarkan melalui Kementerian Agama, KUA terdekat. Yang keempat, wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak. Sebab pernyataan wakaf berlaku setelah seketika. Maksudnya niat awake diwakaf seketika ya diwakafkan seketika. Itu Mas persyaratannya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir Mas, mungkin untuk sebagai penutup. Gini pertanyaan penutupnya. Adakah kasus sertifikat wakaf yang bermasalah Mas seperti ini? Mungkin untuk ada mungkin itu sebagai pertanyaan penutup. Jadi apakah ada misal saya mungkin ada kasus mewakafkan, istilahnya mewakafkan tempat gitu Mas ya. Terus mungkin entah itu dari ahli warisnya itu tidak terima ataupun sebagainya, mungkin ada pernah kejadian seperti itu Mas. Kalaupun pernah kejadian seperti itu, terus bagaimana solusinya? Mungkin seperti itu. Mungkin pernah kejadian. Ya, tuh di Kecamatan Sukorejo pernah kejadian juga sebelum sertifikat, sebelumnya kan sebelum masuk organisasi, kemudian terus dirubah menjadi organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi terlindungi di Badan Hukum Nahdlatul Ulama dan dibantu untuk persyarat-syaratannya juga. Oh sudah, terima kasih. Demikian kepada sahabat-sahabat semuanya, demikianlah kajian part ke-7 pada pagi siang hari ini. Semoga kita semuanya pada kajian hari ini bisa membawakan hikmah yang luar biasa kepada kita semuanya terutama, dan tentunya harapan kita bersama ini untuk 10 detik 10 di akhir bulan Ramadan, semoga kita semuanya mendapatkan taufik atau maghfirahnya, dan harapannya juga mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami saya cukupkan, apabila ada kekurangan dari sana sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Besok dilanjut untuk part ke-8-nya, insya Allah hari
hari Senin seperti itu. Oke.